es batu. Usahakan sampai 400 sampai 500 PSI ya bro. Untuk langkah berikutnya, ini berasnya sudah baik, kita lepaskan overload PTC, kita lepaskan baut-baut yang ada di bawah kaki-kaki kompresor ya bro. Untuk kita cek olinya terlebih dahulu. Untuk oli biasanya saya takarannya itu pakai gelas aqua minum itu ya bro, atau gelas minum itu juga boleh, atau kemasan gelas aqua itu ya juga boleh ya bro. Olinya itu harus kita cek wajib, karena oli adalah fatal kalau tidak dicek ya bro, atau kehabisan oli juga bermasalah nanti ke depannya. Untuk warnanya oli itu harus warna kuning atau warna putih. Kalau warna hitam atau coklat atau butek atau gimana, kita buang saja, kita ganti yang baru. Kemudian kita tuang terlebih dahulu untuk mengecek olinya seperti apa. Ini saya langsung kasih oli baru ya bro. Ini saya pakai oli M Karate atau pakai oli yang beruang kalengan jeligenan ya, masih bagus ya bro. Untuk caranya kita masukkan ke lewat pipa balik pada kompresor ya bro. Kita pasang kembali, kita baut, dan ini kondensernya sudah saya pasang ventil, waktunya kita flashing. Ini sudah saya flashing ya bro. Ini flashing seperti ini. Untuk flashing tersebut untuk membersihkan kotoran-kotoran atau oli yang terjebak di pipa-pipa kulkas ya bro. Wajib flashing ini ya bro. Untuk flashing sendiri saya ini pakai R22. Pipa. Kemudian ini pipa evaporator saya juga flashing ya bro. Palinglah 10 sampai 15 menitan lah sampai benar-benar bersih seperti ini. Ini untuk jalur filternya saya potong terlebih dahulu. Saya pakai flashingnya, ini saya masih flashing, maaf. Flashing. Ini untuk jalur filter ya bro, kita potong terlebih dahulu. Untuk filter sendiri itu saya menggunakan filter isi bro, atau baik besar atau kecil sama aja, yang penting itu isi. Karena apa? Karena filter isi itu ori pabriknya aja pakai isi, masa kita harus pakai filter kosong? Ya wajib pakai filter isi bro. Saya ambil filternya terlebih dahulu sambil menunggu flashingnya selesai ya bro. Ini kelihatannya sudah bersih. Kita lepas semua. Dan ini proses perakitan bro. Kita rakit satu persatu, yaitu dari filter terlebih dahulu. Usahakan kalau ngelas itu yang bagus ya bro, yang rapi, yang bagus seperti ini, jangan sampai ada yang bocor. Kemudian ini ventilnya saya lepas semua, karena nanti kalau coba tidak terlalu panas. Kemudian ini saya pasang pipa kapilernya terlebih dahulu, pipa kapiler. Kurang lebih jaraknya itu 1 sampai 2 cm ya bro. Jangan terlalu panjang ya, 1,5 lah. Kalau terlalu panjang biasanya itu mentok kena saringan filternya, bisa terjadi kebuntuan nanti ya bro. Kita las. Kenapa saya mulai las dari kapiler terlebih dahulu daripada yang dorong? Kalau kita pakai las di pipa dorong terlebih dahulu itu biasanya kalau lama ngelas di pipa kapiler biasanya itu akan menyembur angin. Kemudian kita pasang terlebih dahulu seperti ini.
Ini saya pakai borak ya, hati-hati ini bawahnya soalnya plastik bolo. Kalau sap ini merek sap bawahannya itu plastik, yang lain besi, yang kalau merek sap ya plastik. Seperti ini kelihatannya sudah selesai. Kita coba terlebih dahulu ya bolo. Ini kalau sudah keluar angin berarti ini sudah aman dari pipa-pipa ini, tidak ada yang buntu ya bolo. Itu suaranya cas-cas gitu. Kemudian kita rapikan seperti ini. Ini kita masukkan ke pipa hisap kompresor ya bolo. Kita potong. Usahakan lubangnya itu besar ya bolo. Paling enggak ya setengah milinan ada lah. Setengah senti lah ada. Kemudian kita kalau kurang besar ya kita besarin. Kita masukkan seperti ini. Kita pasang pipa pengisian. Kita las ya bolo. Harus rapi dan tidak ada yang bocor. Usahakan yang tebal, yang kandel, cara bahasa Jawanya ya bolo. Seperti ini. Ini pipa pengisiannya juga saya las. Kita las semua. Setelah ini adalah proses vakum bolo, yaitu untuk menyedot atau sisa-sisa oksigen. Artinya di dalam itu tidak ada oksigen ya bolo, hampa udara. Ini warna merah ini ke vakum. Ini saya menggunakan vakum pompa. Yang biru ini ke kulkas ya bolo. Seperti ini. Ini yang warna kuning itu ke freon. Untuk kerannya ini dibuka semuanya bolo. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat bolo.